Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini tentunya untuk rekan-rekanku semuanya? Kabar baik. Mudah-mudahan semuanya kabar baik. Alhamdulillah kalau kabar baik. Hari ini di tanggal 19 Desember. Hari penghujung di tahun 2000. Hari-hari penghujung ya. Di tahun 2023. Jadi di dalam ternak puyuh guys. Ini kebetulan kami mempunyai DOG. Jadi kemarin ada yang menanyakan perlu divaksin nggak? Jadi kali ini coba kita membahas masalah vaksin. Sebenarnya kalau kawan-kawan juga di Jambi, saya juga kalau dulu baru-barunya memang rajin kita vaksin, tetapi sudah kesini nggak juga kita vaksin, itu ya nggak masalah juga. Tetapi apa? Dengan satu catatan, kalau kita nggak mau vaksin nggak masalah. Tapi yang jelas pakannya harus pakan yang bagus kalau kita tidak mau vaksin, karena kandungan-kandungan protein pakan itu kan berbeda-beda ya. Kalau untuk perawatan DOG itu kalau bisa proteinnya yang 20 ke atas konsentrat. Kalau konsentrat itu biasanya apa 511 atau konsentrat yang apa gitu, biasanya konsentrat itu proteinnya sampai 30-an. Nah itulah yang bagus untuk protein puyuh di starter awal, yaitu di puyuh umur sehari sampai 2 minggu sampai sebulan. Itu memang kita perlu nutrisi protein yang tinggi. Ini pemberian pakan guys, jadi kita saring masih lembut karena ini masih umur berapa ini ya, kemarin menetas tanggal 12 bulan 12. Nah ini sekarang tanggal 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 8 hari, Bray. Ya, 8 hari menetas. Coba kita vaksin. Kalau untuk langkah awal vaksin, ya, untuk langkah awal vaksin, kalau saya, metode saya seperti ini. Puyuh kita puasakan dulu. Artinya kita puasakan, ini air minumnya sudah saya tarik dari tadi. Jangan kasih air minum, kasih makan dulu. Kira-kira 20 menit kita puasakan puyuh. Puyuh juga harus berpuasa biar supaya dia haus. Kemudian setelah dia nanti kita puasakan setengah jam atau 20 menit, kemungkinan sudah ada ini 20 menit. Baru nanti kita berikan vaksinnya agar supaya dia rata minum semuanya. Ya kalau ini sebagai percontohan, kebetulan itu ada DOG tetapi yang tidak banyak. Ini hanya sekitar 25-an, 25 ekor. Tetapi ini sebagai uji coba dulu lah cara vaksin itu seperti apa, karena ada yang tanya perlu divaksin gitu. Jadi kemarin itu yang tanya itu kalau nggak salah dari mana ya, belum sempat saya jawab, belum sempat saya buatkan video. Jadi di kali ini kita membahas tentang masalah vaksin. Nanti coba kita gimana sih cara vaksin yang benar itu biar kita nggak repot, biar kita nggak terlalu eh, apa ya, nggak terlalu ribet gitu. Nah ini Imam Andrianto, apakah harus divaksin Pak? Nih ya, Imam Andrianto, apakah harus divaksin Pak? Ini ya. Jadi terima kasih yang sudah mampir ke channel ini, banyak sekali Pak. Saya pemula ternak burung puyuh dari Palembang. Saya ada masalah kotoran Pak. Duh, kotorannya jadi masalah. Nanti kita coba bantu jawab di situ. Sekarang ini masalah vaksin untuk Bapak akun namanya Imamandrianto ya. Ini air minum kita puasakan, sudah saya tarik, ini akan kita ganti. Ya, kemudian saya vaksin itu hanya cukup menggunakan ini kawan. Antisep. Saya hanya menggunakan antisep saja. Tujuannya apa ya, bakteri segala macam ini disemprotkan ke
burungnya yang nggak masalah, terus kemudian diberikan ke makanan nggak masalah, kena makanan nggak masalah, kena nyemprot ke badannya nggak masalah, diminumkan juga nggak masalah. Antisep ini, ya, ini adalah antiseptik. Ini kalau beli paling-paling berapa ya? Lupa saya. Sekitar 20.000 lah. Nah ini perkara dosisnya nanti. Coba saya mau ambil air putih dulu, supaya kita tidak ada dusta di antara kita, guys. Jadi kita apa ya? Untuk vaksin di sini ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Kita sama-sama terbuka di sini. Nah, ini sudah kita siapkan beberapa cara dan metodenya. Ini air 1 liter. Ya, ini 1 liter. Kemudian ini kita menggunakan keras sekali untuk membukanya, guys. Jadi ini kita taruh dulu. Kita buka. Nah, takarannya itu karena itu 1 liter, kita seperempatnya dari sini. Ya, kalau untuk dosisnya di sini, wah, enggak terbaca lagi, sudah harus pakai kacamata. Ya, kita dosisnya itu jangan terlalu banyak, sedikit saja. Seperempat tutup itu enggak ada, guys. Ya, setengah tutup, seperempat tutup ini enggak ada ini. Sedikit cuman dosisnya. Kita pemberian di sini. Kayak obat merah, baunya pun kayak obat merah, ya. Baunya kayak obat merah di sini. Jadi tujuan kita vaksin adalah memperkebal lagi dari segi-segi penyakit lah semuanya pokoknya. Nah, dosisnya dikit saja, guys. Jangan terlalu banyak, ya. Dosisnya dikit saja. Nah, ini sudah tercampur. Hanya sedikit saja penggunaannya. Dari 1 tutup ini setengahnya diturunkan lagi menjadi setengahnya lagi. Jadi biar nggak terlalu banyak betul. Terus kemudian kita berikan, karena ini sudah kita puasakan. Dalam arti puasa itu tidak kita berikan minum selama hampir setengah jam ya sudah. Tidak saya berikan air minum. Nah kemudian kita berikan air minum, maka dia nanti akan minum semuanya. Jadi nggak payah kita vaksin satu-satu. Gitu guys. Jadi kita nggak payah vaksinnya itu satu persatu. Kalau puyuh kita sedikit ya satu-satu nggak apa-apa. Cuman kalau puyuh kita itu hanya sebatas 20, 100, yaitu ya enak seperti ini sih sebenarnya. Mau puyuh itu banyak, mau puyuh itu dikit, ya enak seperti ini. Supaya pemerataan untuk pemberian itu ada. Kenapa harus dipuasakan? Ya karena biarkan dia itu haus dulu, kemudian nanti pasti dia akan minum semuanya. Ya, kita pastikan dia akan minum semuanya. Karena apa? Lewat kita berikan makan dari setengah jam, jangankan setengah jam, 15 menit dia nggak dapat air minum, maka dia akan kehausan. Ya, jadi di sini sudah ada lebih dari 10 menit. Video kita sudah 8 menit. Jadi kita berikan di umur, apakah harus di umur 8 hari Pak? Enggak juga. Baru netes, kalau baru netes jangan dulu. Nah ini kita berikan ke minum kita. Nah ini kita lihat guys. Apakah dia akan minum semuanya? Nah itu. Ternyata mereka lari mencari minum semuanya. Jadi tidak perlu kita memberikan air minum itu satu-satu. Tidak perlu kita teteskan ya. Ini kita tengahkan agar supaya dia lebih ini lagi. Biar lebih mudah. Nah itu guys. Ya, jadi semuanya kita pastikan dia akan minum secara berebut. Nah, di situ ada vaksinnya. Makanya kalau untuk mau ngasih vaksin, ngasih obat, itu memang sebaiknya kita berikan dulu sampai dia haus. Ya, kita puasakan dulu. Sampai dia nanti betul-betul minum semuanya. Ini pasti akan minum semuanya. Terus kemudian, ini hanya kita berikan selama 8 jam atau 9 jam. Setelah itu, mohon ditarik. Ya, 8 jam. Ini jam berapa? Misalkan ini jam 11, 11, 12, 13 sampai nanti sore. Ya, sampai nanti jam-jam 7 malam. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sampai nanti malam baru kita ganti.
jangan dibiarkan sampai pagi, guys. Kalau dibiarkan 1 kali 24 jam, dia bukannya sehat. Nanti terminum. Karena apa? Kandungannya dia sudah berubah. Gitu. Jadi kita pastikan minum semuanya ya. Tidak ada yang berkeliaran makan. Ya, tidak ada yang berkeliaran makan. Walaupun pakan kami sediakan, tapi masih dia mengejar lari minum. Karena apa? Tadi kita puasakan dulu. Nah, itulah teori yang selama ini memang mungkin kawan-kawan belum tahu, haruskah puyuh puasa sebelum divaksin? Ya, haruskah puyuh dipuasakan jangan minum? Artinya gitu. Sebab kalau tidak dipuasakan, dia tidak akan minum nanti kita takutnya selama 8 jam. Kalau kita puasakan seperti ini, itu pasti. Pak bahaya enggak? Ya enggak. Supaya dia minum semuanya gitu loh. Tuh ya, kita pastikan minum ya. Tuh ada jantannya satu, nampaknya memang kemarin tercampur sayang mau kita buang ya. Jadi rekan-rekanku semuanya, cara vaksin kita, cara vaksin saya ya seperti ini. Untuk dipuasakan dulu. Cara vaksin yang praktis tidak repot itu seperti apa? Ya, seperti ini metodenya. Kita puasakan dulu dia. Vaksin ini dimulai berapa hari, Pak? Ya seminggu boleh, 10 hari boleh, 2 minggu boleh. Boleh-boleh saja. Baru netes, Pak, boleh ya silahkan. Tapi kalau saya baru netes biasanya pakai air gula merah. Karena untuk lebih meningkatkan daya kekebalan tubuh dia. Terus nanti di umur-umur 10 hari, 8 hari seperti ini baru kita vaksin. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi mungkin paham ya dari sini ya untuk bisa belajar sama-sama, belajar bareng bersama kami di Edi Puyuh Jambi. Jangan lupa subscribe dulu biar supaya channel kita sama-sama bisa berkembang, bisa dinikmati untuk rekan-rekan yang mungkin baru belajar dan yang mungkin rekan-rekan juga yang peternak puyuh yang mana mungkin masih dalam tahap-tahap pembelajaran, masih dalam tahap mencari ilmu. Baik kawanku, rekanku semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan informasinya dulu mengenai masalah vaksin. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ceketer dari Jambi, salam semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.